Halo teman-teman, kembali lagi dengan Keep Tips gitu ya, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Nah, pada malam minggu yang berbahagia kali ini, seperti biasa, saya akan sedikit membahas itu kan atau sekadar memberikan informasi terbaru terkait KIP kuliah, seperti itu. Nah, sekarang itu masuk ke bulan September itu ya, bulan 9. Di akhir bulan ini, tepatnya 30 September, untuk proses pencairan sendiri sebetulnya untuk mahasiswa ongoing tentunya sudah pada cair itu ya. Kalau aku cek sih di Facebook gitu ya, ada sih teman-teman beberapa gitu kan yang masih belum cair, kayak dari semester 7 itu belum pada cair itu kan. Eh, Mungkin kemungkinan sih kayaknya kalau nggak minggu depan gitu ya, karena kan proses pencairan itu dari Senin sampai Jumat gitu. Nah, eh, kali ini gitu ya, aku sendiri punya dua sumber informasi gitu ya, mulai dari Facebook gitu ya, mohon maaf ini dari tentunya Keep Kuliah. Di sini seperti biasa aku akan menggunakan Facebook ini atau grup ini untuk menjadi sumber pembahasan kita gitu kan. Nah, lalu yang kedua aku akan mencari informasi juga di Instagram itu. Oke, ini ada apa? Teman-teman udah ada yang bergabung gitu ya. Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini kita hanya akan berdiskusi, mencari informasi, mengulik informasi tentang KIP kuliah gitu ya. Karena ya tentu aku sendiri sebagai orang yang memberikan informasi tentu harus update juga. Dan pada video kali ini atau live streaming kali ini kita akan sama-sama mencari informasi. Nah, barangkali buat teman-teman yang sekiranya gitu ya punya pertanyaan, tinggal langsung saja komentar ya teman-teman gitu. Nah, mungkin di awal ini aku pengen sedikit promosi dulu kali ya. Oke. Buat teman-teman gitu kan yang mau gabung grup diskusi Keep Kuliah ini ya. Ini udah ada yang diskusi, tinggal klik link di deskripsi. Nah, buat teman-teman barangkali yang join fitur membership atau klik gabung ini gitu. Nah, di bagian ini nih, di bagian kalau teman-teman memberikan ini itu ya, maka teman-teman akan mendapatkan Canva Edu itu ya, yang menurutku ya lumayan ya teman-teman. Canva Edu 1 tahun ini lumayan banget buat teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya lah ya, kita mulai ke informasi-informasi pertama lah ya. Oke. Oke teman-teman, oke mungkin sebelum ke informasi di Facebook, mungkin kita buka grup dulu nih, karena tadi ada sesuatu yang menarik gitu kan yang dibahas di sini. Oke. Oke, di sini ada yang bertanya nih teman-teman. Izin tanya kawan-kawan, prosedur pencabutan KIP itu bagaimana ya? Gitu ya. Nah, ini ada yang mengatakan jangan aneh-aneh, Bang. Jangan ikut jangan ikut project-project nggak jelas katanya seperti itu. Nah, ini betul teman-teman, untuk prosedur pencabutan sendiri itu ada prosedurnya. Nah, aku tadi sudah menjawab, sepertinya lupa. Nah, mohon maaf. Prosedur mana tadi, aku perasaan sudah menjawab ini gitu ya. Nah, jadi untuk prosedur pencabutan KIP kuliah itu, kalau semisal teman-teman itu diberi surat peringatan beberapa kali dan teman-teman masih ngeyel. Kak, ngeyelnya ngeyel kenapa? Nih, semisal teman-teman itu kan punya perjanjian dengan kampus IPK harus minimal 3.0 gitu. Teman-teman di semester 3 gitu ya, IP-nya malah atau IPK totalnya sekitar 2,8 gitu. Teman-teman mungkin masih aman, santai gitu kan, nggak ada surat peringatan. Di semester selanjutnya gitu ya, teman-teman masih saja mengulang, maka mungkin menurun nih jadi 2,5. Maka biasanya tuh akan diberikan SP, surat peringatan gitu, kayak semacam evaluasi lah ya gitu ya, semacam evaluasi kenapa sih bisa turun gitu ya IPK-nya gitu ya gitu. Nah, kalau semisal di semester selanjutnya malah masih turun juga, nah biasanya kampus ya akan memberlakukan pencabutan KIP kuliahnya gitu. Kenapa? Karena ini mahasiswa kok IPK-nya malah turun, turun dan turun. Nah, seperti itu.
gitu. Nah, lalu ada pertanyaan menarik nih yang ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Dari Hana Urfah itu ya. Selamat sore teman-teman, izin bertanya ya. Saya kan kuliah di saya kan kuliah. Nah, eh, pemegang KIP juga waktu sekolah, mungkin maksudnya di SD, SMP dan SMA. Nah, tapi pas kuliah sekarang saya nggak lolos. Nah, atau KIP-nya nggak lolos ketika kuliah gitu. Nah, itu cara ngurusinya gimana gitu. Dan bisa nggak sih? Dan apa nggak lolosnya itu kenapa? Atau mungkin saya gap year? Nah, tentu ini saya jawab itu kan teman-teman. Gap year nggak ada hubungannya gitu ya dengan nggak lolos skip kuliah gitu ya. Nah, alasan kita nggak lolos itu kenapa ya? Cuman kampus yang tahu. Nah, untuk perihal KIP SD, SMP dan SMA tidak terlalu mempengaruhi lolos atau tidaknya KIP kuliah. Nah, tadi ada yang bertanya gitu kan. Nah, menurutku kalimat ini cukup mengganjal gitu ya. Ketika aku nanya gitu kan, tahu dari mana nggak lolosnya? Dia menjawab, dari teman saya yang cutting. Dia lolos soalnya. Nah, teman-teman ini menjadi kebingungan lah. Kok cutting sama angkatan sekarang digabung gitu ya? Sepertinya ada yang salah dari penyeleksian kampusnya. Nah, kenapa ada yang bilang kayak gini? Karena ya di mana-mana itu ya. Untuk penyeleksian KIP kuliah itu tidak dengan cutting. Kata siapa dengan cutting gitu ya. Jadi menurutku ini untuk kawan kita nih Hana kayaknya ada yang salah nih dengan informasinya gitu. Bukan masalah dipisah gitu ya, karena kan tiap tahun semisal sekarang tahun 2023. Nah, maka yang diproses skip kuliahnya adalah angkatan 2023 untuk mahasiswa baru atau untuk yang mendaftar gitu kan. Nah, angkatan sebelumnya atau cutting, mereka itu cuma masuk ke proses pencairan doang gitu. Nah, ini saya heran nih. Dia lolos katanya atau soalnya. Berarti kan dia cutting nih, dia lolos skip kuliah, mana bisa gitu. Kecuali cutting ini tuh mendapatkan KIP kuliah aspirasi itu. Nah, itu pun menurutku jarang juga di kampus gitu. Nah, teman-teman, ini tuh menjadi salah satu yang bisa dikatakan penyakit mahasiswa baru KIP kuliah itu ya, atau calon mahasiswa KIP kuliah yang jarang cari informasi. Ada pertanyaan dari Jaka Nirwana, "Bang, kapan waktu yang dibutuhkan untuk tahap pencairan dari tahap diajukan oleh perguruan tinggi?" Hmm, Kalau pengalamanku ya teman-teman ya untuk Jaka gitu ya, di video yang ini gitu ya, aku sudah pernah membuatnya juga gitu. Waktu yang dibutuhkan untuk tahap pencairan dari tahap diajukan oleh perguruan tinggi gitu ya. Nah, kalau tidak salah itu, nah ini nih, dari tahap pengajuan perguruan tinggi hingga mencapai ke diproses oleh Puslapdik, aku hanya memerlukan waktu sekitar 2 hari. Nah, untuk masuk ke proses pencairan dana oleh bank, aku memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Nah, untuk si uangnya masuk ke rekening itu aku memerlukan uang sekitar 3 hari gitu ya. Jadi kalau di total sekitar 2 minggu lebih atau 3 mingguan lah ya kalau dibulatkan gitu. Nah, jadi buat Jaka Nirwana itu ya, kapan waktu yang dibutuhkan untuk tahap pencairan dari tahap diajukan oleh perguruan tinggi adalah sekitar 3 bulan untuk mahasiswa yang ongoing. Nah, kalau untuk mahasiswa baru itu ya, karena kan notabene-nya baru itu ya, dan tentunya itu ya datanya harus diproses gitu kan, daftar ulang, bikin rekening dan tetek bengek lainnya, tentu itu lebih lama gitu kan. Nah, pengalaman untuk mahasiswa baru itu adalah sekitar di bulan November dan Desember gitu. Nah, itu untuk pengalaman di semester sebelumnya ya untuk mahasiswa baru. Dan tentu sudah aku bahas di video ini yang terbaru ya. Yang mana sebentar. Nah, ini sudah aku bahas di sini ya, tinggal dicek aja di pertanda awal pencairan KIP kuliah. Oke, mungkin kita lanjut gitu ya ke Facebook kali ya. Hmm, di sini ada yang buat laporan atau semester nggak ya tentang pengeluaran uang KIP yang digunain buat apa aja. Kampusku wajib buat laporan semester lalu sebelum cair untuk ini. Jadi betul ini komentar dari Christo Derby bahwa masing-masing kampus itu berbeda kebijakan gitu ya, gitu. Nah, tujuan dibuatkan laporan sendiri kan karena kampus kan membuat laporan per semester
yang akan dikirimkan kepada pihak pemerintah gitu kan. Nah, tentu menurutku ini adalah hal yang baik gitu ya. Kenapa hal yang baik? Kenapa? Karena jadi pihak kampus itu tahu, dan tentu apa? Tentu mahasiswa juga cenderung akan segan dan takut untuk menyalahgunakan uangnya kalau memang diadakan laporan seperti ini gitu. Nah, namun aku sendiri paham itu ya, kalau untuk laporan keuangan tuh sebetulnya bisa dirubah-rubah itu ya, atau bisa di eh, apa? Semisal beli iPhone gitu kan. Kita tulis aja buat beli buku. Itu bisa banget sih seperti itu. Oke, mungkin kita skip aja. Permisi Kak, izin bertanya. Saya kan punya kartu KIP, tapi sejak awal daftar nomor KIP-nya memang tidak terlampir. Sebab katanya kalau alumni dari MAN memang begitu. Terus saya alhamdulillah juga terdaftar gini 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 teman-teman. Nah, ini adalah hal yang sering banget teman-teman salah pahamin, bahwa nomor KIP KIP yang dari SD, SMP, SMA itu sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi KIP kuliah gitu. Jadi aku sendiri bisa dikatakan heran gitu ya, kalau ada pertanyaan yang bertanya tentang KIP SD, SMP, SMA, kemudian dikaitkan dengan KIP kuliah gitu. Kita sebagai penerima, sebagai pendaftar KIP kuliah, hanya perlu nomor KIP-nya doang gitu. Atau kayak kalau teman-teman nggak punya KIP, ya sudah dikosongkan saja gitu, kayak nggak perlu dibawa repot gitu. Nah, sedangkan yang aku sering lihat itu ya, rata-rata teman-teman itu kayak terlalu mempermasalahkan KIP SD, SMP, dan SMA itu. Nah, sedangkan kan sebetulnya yang paling berpengaruh ke kita bisa keterima atau tidak itu sebetulnya DTKS dan P3KE Desil gitu. Nah, ini sebetulnya yang paling, yang terus terang yang bikin saya heran tentunya, kenapa terlalu fokus ke KIP SMA seperti itu. Nah, terus perihal, tapi kok saya belum ada kolom penetapan gitu. Ya, jadi kolom penetapan sendiri tidak dipengaruhi dengan nomor KIP SMA, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Nah, untuk penetapan sendiri tuh ya gimana kampusnya, kalau misal kampusnya sudah memproses data teman-teman semua, oh si A itu sudah beres gitu ya, itu datanya sudah diproses, maka eh, kolom penetapan akan segera muncul di akun KIP kuliahnya. Kita lanjut. Nah, lagi-lagi ada pertanyaan, mohon maaf, izin bertanya kakak, gimana kalau tidak terdaftar ya nih kita tuh di DTKS, apakah kita dapat KIP kuliah? Mohon responnya. Jawabannya bisa, bisa banget. Tapi mohon maaf, probability-nya sekarang itu kecil. Kenapa? Karena kalau teman-teman belajar dari pengalaman tahun 2023, tidak terdaftar DTKS itu bisa dikatakan susah untuk mendapatkan KIP kuliah. Kenapa? Kalau teman-teman terdaftar di DTKS, maka teman-teman cenderung memiliki peluang yang lebih jauh atau lebih besar. Kenapa? Karena DTKS sendiri kan adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, dari data tersebut, pihak kampus itu lebih mudah untuk bisa mendapatkan data teman-teman semua dan memverifikasi bahwa teman-teman itu adalah orang yang memang butuh bantuan dengan KIP kuliah ini, seperti itu. Oke. Baru 7 menit lah ya teman-teman. Kita lanjut nih. Oke. Kita ngopi dulu. Ini udah penetapan. Kira-kira kapan cairnya ya? Itu akreditasi baik sekali, maksudnya A atau B. Apa biaya hidup dari KIP tergantung akreditasi? Perihal kapan cairnya dari kolom berwarna kuning ini, itu bisa dikatakan lama. Kenapa? Karena untuk bisa pencairan
Yang kuning ini tuh harus hilang dulu gitu, baru akan masuk ke proses pencairan gitu ya, kayak muncul nomor rekening, nomor KIP gitu, dan ada muncul besaran bantuan. Nah, perihal masalah apakah biaya hidup tergantung dari akreditasi, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak tergantung dengan akreditasi? Yang mempengaruhi biaya hidup adalah tergantung dari golongan atau daerah kampus teman-teman semua, seperti itu. Kak, untuk kota A eh, berapa biaya hidupnya? Kak, untuk kota B berapa biaya hidupnya? Aku pun sudah pernah juga membuatnya, gitu teman-teman, sudah pernah membuatnya di video mungkin beberapa bulan lalu ya, dan mungkin akan aku update juga ya terkait dengan besaran biaya hidup per kota atau per kabupaten. Mungkin akan aku buat lagi videonya. Kita lanjut nih ke pembahasan atau ke info selanjutnya. Pertanyaan unik nih. Kak, izin bertanya, apakah mahasiswa KIP kuliah dengan mahasiswa lain? Maksudnya, kuliah dengan biaya sendiri disatukan atau dipisahkan? Oke, jadi mahasiswa reguler dengan mahasiswa KIP kuliah ya kuliahnya sama gitu ya. Baik itu kelasnya, mata kuliah, kontraknya gitu ya, fakultasnya semua sama. Yang membedakan hanya statusnya saja. Oh, ini mahasiswa KIP kuliah, ini mahasiswa reguler gitu ya. Tidak ada hal gitu ya yang terpengaruh dari hal itu, seperti itu. Nah, ini benar nih kata Haryanti, Yanti dicampur KIPKA bukan cuma-cuma tapi bersyarat, mungkin gitu. Mungkin maksudnya cuma-cuma itu banyak banget prosesnya lah, mungkin maksud dia tuh seperti itu. Oke, ini sudah eh, sekian menit gitu ya. Nah, teman-teman, buat teman-teman barangkali yang pengen gabung grup diskusi KIP kuliah gitu ya, ini linknya ada di deskripsi itu ya. Nah, buat teman-teman gitu ya, barangkali gitu kan yang butuh konsultasi denganku, tinggal klik gabung di sini ya, teman-teman, tinggal klik gabung, dan teman-teman bebas pilih yang mana itu ya. Teman-teman bisa klik di sini konsultasi KIP kuliah, dan tentu teman-teman akan mendapatkan Canva Education 1 tahun, itu lumayan. Ini ada pertanyaan dari Sigit Pramono. Mau nanya, kalau mau daftar apa harus punya prestasi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena KIP kuliah sendiri itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bisa dikatakan punya keinginan kuliah tapi tidak mampu secara ekonomi. Nah, maka adalah KIP kuliah gitu. Jadi apakah perlu punya prestasi? Jawabannya tidak. Gitu. Jawabannya tidak. Kenapa? Ya kembali lagi seperti tadi, bahwa KIP kuliah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi tapi pengen kuliah, seperti itu. Nah, tadi di Instagram ada besaran bantuan biaya hidup KIP kuliah di beberapa kota. Nah, ini menarik nih teman-teman, buat teman-teman cari tahu. Untuk kota Banda Aceh sekitar 1.250.000 per bulan, ada Pekanbaru, Padang, Jakarta Selatan, Malang, Makassar, dan Banjarmasin. Jadi tinggal dicek aja di sini ya. Ini udah lengkap banget sebetulnya. Nah, ini ada di s.id biaya hidup KIP. Tinggal teman-teman cek aja. Oke, ini dari Fasya Felicia. Hai Kak, aku mau nanya tahun ini daftar KIPKA. Cuma aku lulus di skema 2, tapi belum ada penetapan di web. Aku sebelumnya belum lolos di DTKS. Aku baru lolos DTKS-nya sekarang.
kira-kira bisa nggak ya aku batalin? Nah, ini menjadi hal menarik nih. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman yang lolos skema 2 malah mengundurkan diri. Nah, aku terus terang cukup heran dengan hal ini gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah bisa mendaftar lagi di tahun depan gitu ya. Alwi sama mengatakan nggak bisa karena kesempatan buat lolos KIPKA itu cuma sekali seumur hidup ya. Meskipun di web belum ada penetapan, tapi SK Rektor udah keluar. Nah, itu tandanya kamu udah fix lolos KIPKA. Oke, nah aku sendiri sebetulnya masih belum bisa memberikan komentar terkait hal ini. Karena yang dikatakan Alwi sama ini bisa dikatakan masuk akal gitu ya, bahwa SK Rektor udah keluar, itu tandanya kamu udah fix lolos KIPKA gitu. Tapi menurutku pribadi teman-teman nih, ini menurutku pribadi nih, teman-teman boleh percaya boleh enggak, bahwa kalau teman-teman belum muncul penetapan KIP kuliah ya kayak yang warna kuning, teman-teman boleh banget untuk membatalkannya. Kenapa? Karena kan di dalam penetapan warna kuning itu dikatakan bahwa penetapan belum final, itu kan belum final loh, belum final. Yang berwarna kuning itu ya belum belum final. Sewaktu-waktu masih bisa dapat dibatalkan gitu ya. Nah, yang berarti kalau teman-teman pengen apa, eh, ada yang mengatakan aku lulus lulus di skema 2 gitu, dan teman-teman pengen mengundurkan diri dan tapi masih di kolom yang berwarna kuning gitu ya, nah kan teman-teman boleh banget untuk pindah seperti itu. Nah, sebetulnya yang bikin aneh dari pertanyaan ini adalah terkait dengan masalah eh, aku lolos di skema 2. Nah, yang berarti kan dia sudah yakin nih bahwa dia itu lolos di skema 2. Nah, biasanya tahu lolosnya itu dari mana? Nah, dari KIP kuliah gitu, dari akun KIP kuliah. Nah, ketika buka akun KIP kuliah maka akan tertera eh, diterima di skema 2. Nah, kalau di akun KIP kuliah diterima di skema 2 berarti dia memang udah nggak bisa untuk mengundurkan diri. Kenapa? Karena kan udah diterima itu ya. Nah, menurutku untuk Fasya Felicia ini terkait masalah lulus di skema 2 tapi belum ada penetapan di web agak cukup membingungkan gitu ya. Karena setauku dia untuk tahu skema berapa itu harus cek di website KIP kuliah. Tapi mungkin sepertinya untuk kawan kita ini tuh sudah diberitahukan oleh pihak kampus sebelumnya. Nah, berarti kalau seperti itu eh, kasusnya beda dengan teman-teman yang lolos di skema apa belum penetapan gitu ya, belum belum penetapan maka tetap bisa mengundurkan diri seperti itu.
Kita lanjut. Setelah penetapan KIPK, kan ada tes lagi ya, B-Indo, Inggris, sama ekonomi. Kalau di kampus yang saya daftar, apakah semua kampus juga gitu? Jadi perihal tes itu memang semua tergantung kampus gitu ya. Gitu. Nah, memang rata-rata tuh tidak ada tes kampus, tes lagi gitu ya setelah teman-teman itu lolos skip kuliah. Dan sebenarnya ini adalah hal yang unik ya gitu ya, karena biasanya gitu ya ketika teman-teman daftar itu ya atau sudah lolos lah ya, tidak ada lagi yang namanya tes gitu ya. Yang dites yang diperiksa hanya sekedar berkas-berkasnya teman-teman semua. Anakku keluarga PKH, tapi kok nggak lolos KIPK ya? Kenapa? Banyak banget alasannya gitu kan. Ini apa? Ini komentar yang agak aneh, tapi sebetulnya ini ya cukup kurang mengenakan juga. Sebetulnya banyak banget itu ya yang membuat seseorang itu tidak lolos skip kuliah. Banyak banget sebetulnya. Mulai dari jarang mencari informasi gitu ya. Kenapa aku mengatakan jarang mencari informasi menjadi salah satu penyebab tidak lolos skip kuliah? Karena rata-rata yang tidak lolos skip kuliah itu, mohon maaf teman-teman, eh, apa ya, adalah orang-orang yang nekat. Kenapa? Gitu. Semisal nih, eh, kayak informasi semisal kayak kalau teman-teman mau keterima KIP kuliah, ya harus di jurusan yang terakreditasi. Nah, kalau jurusan belum terakreditasi, maka KIP kuliah tidak akan dapat. Nah, tapi orang-orang yang jarang cari informasi, daftar ya daftar aja gitu ya. Dan mereka belum tahu informasi tentang kalau daftar KIP kuliah ke jurusan yang belum terakreditasi, maka tidak akan keterima. Nah, inilah kenapa aku selalu mengatakan bahwa orang-orang yang jarang cari informasi adalah calon tidak lolos skip kuliah seperti itu. Menurutku seperti itu loh ya teman-teman. Kemudian kita cari lagi. Oke, ini buat teman-teman itu ya barangkali yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, linknya ada di deskripsi. Nah, buat teman-teman gitu kan barangkali uh, yang gabung ke channel ini itu ya dengan klik gabung, teman-teman mau ditraktir kopi, konsultasi atau kado terima kasih, maka teman-teman akan mendapatkan Canva Education 1 tahun. Nah, buat teman-teman barangkali yang pengen tanya jawab denganku ya secara japri, tinggal join di konsultasi KIP kuliah atau kado terima kasih gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen traktir gampang banget nih, ditinggal ini cuma 5.000 doang dan teman-teman akan mendapatkan Canva Pro 1 bulan gratis, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan. Ngopi dulu, teman-teman. Izin bertanya, kalau kita udah dapat KIP di SMA, pas kuliah apakah otomatis dapat KIP lagi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kamu harus daftar lagi di akun KIP atau KIP kuliah Kemdikbud, isi-isian yang diminta di akun. Setelah itu baru kamu daftar ke universitas tujuan PTN atau PTS. Nah, nanti PTN PTS akan mengadakan seleksi untuk KIP kuliahnya. Nah, ini bener banget nih. Gitu. Nah, teman-teman, hal-hal semacam ini aja menurutku ini menjadi pertanyaan gitu ya. Kok nggak tahu ya? Kalau KIP kuliah itu kan untuk kuliah saja dan KIP di SMA dan di perkuliahan beda. Nah, tentu ini menjadi keinginanku lah ya teman-teman bahwa mudah-mudahan itu ya di kepemimpinan presiden selanjutnya KIP kuliah akan diganti namanya, teman-teman. Namanya akan diganti jadi tidak KIP kuliah gitu. Nah, aku harap sih namanya akan dirubah lah ya. Contohnya ya di sebelum KIP kuliah kan ada di bidik misi atau bidik misi lah ya. Di bidik misi kan
itu apa, channel YouTube-nya Sepuh. Nah, untuk namanya kan sebelumnya kan Bidik Misi. Nah, menurutku itu lebih lebih bagus. Kenapa? Karena terkadang ada saja teman-teman yang tertukar antara KIP SMA dengan KIP kuliah. Nah, tentu ini menjadi apa ya? Menjadi permasalahan gitu ya, karena pertanyaan semacam ini akan muncul lagi gitu. Jadi teman-teman cenderung malah eh, mengentengkan permasalahan kayak ngapain daftar, kan sudah dapat KIP waktu SMA. Jadi mungkin kuliah akan daftar otomatis. Dan itu pemikiran yang salah. Kita ngopi dulu teman-teman. Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau ATM KIP itu bisa dipakai buat transaksi nggak sih? Menurut saya bisa teman-teman. Cuman betul kata Yuna Imah, kalau saya sih mendingan tarik tunai terus dipindahin ke tabungan lain, jangan tabungan bantuan. Iya benar banget. Kenapa? Karena ditakutkan akan ada masalah. Gitu. Nah, kalau ada masalah akan berbahaya, jadi mending dipindahkan saja seperti itu. Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Bisa nggak kita dapat beasiswa S2 KIP? Ya nggak ada lah teman-teman. Karena KIP kuliah itu hanya untuk S1. Nah, untuk S2 itu ada lagi, yaitu LPDP, itu beda lagi gitu. Jadi buat teman-teman itu ya yang pengen lanjut S2 dengan beasiswa itu ada kok namanya tuh LPDP, tinggal teman-teman cek aja. Kita lanjut. Mau nanya, kok kampus gue udah mulai kuliah tapi tentang KIP-nya belum jelas, lewat atau enggak gimana? BTW kampus gue swasta. Nah, ini sebetulnya memang kampus yang paling bermasalah dengan KIP kuliah adalah kampus-kampus swasta. Nah, ini sering banget terjadi ya teman-teman, udah kuliah tapi KIP-nya nggak jelas gitu kan. KIP-nya udah jelas, ada potongan biaya hidup gitu ya, kayak biaya admin, potongan untuk kampusnya, bla bla bla, itu banyak banget hal-hal seperti itu di kampus swasta. Oke, mungkin kita coba pindah ke Instagram kali ya, karena aku juga cukup penasaran dengan info-info di Instagram ada apa saja. Ini besaran bantuan biaya hidup. Hmm, kita coba cek di sini kali ya, di Sahabat KIP Kuliah ini yang dikelola oleh di Bidik Misikom. Bisa teman-teman follow lah ya ini. Nah, ini nih yang sering banget teman-teman tanyakan, bahwa KIP SMA itu betul teman-teman berbeda dengan KIP kuliah gitu. Nah, masih banyak yang menganggap bahwa kartu KIP waktu SMA akan bisa cair kembali saat kuliah. Anggapan itu salah. Ya, karena KIP SMA hanya salah satu dokumen pendukung untuk bisa, salah satu dokumen pendukung loh ya ini, gitu ya, untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Nah, sedangkan untuk mendapatkan KIP kuliah ada tahapan pendaftaran dan seleksi yang berbeda dan harus dilalui. Nah, ini yang teman-teman yang jarang cari info selalu miss gitu. Makanya aku selalu bilang cari info ini banyak banget loh ya teman-teman. Kalau teman-teman cek di sini ini banyak banget tentang KIP kuliah gitu ya, tentang info-infonya. Kemudian di IG banyak juga itu kan. Kenapa masih aja ada orang yang jarang banget cari info, itu aku sebetulnya heran seperti itu. Kita lanjut. Kita ngopi dulu. Barangkali buat teman-teman yang mau follow itu ya, ini IG-nya di @keep.tips. Jadi buat teman-teman yang mau follow silahkan ya. Tapi aku sendiri sebetulnya memang jarang banget aktif di Instagram gitu ya. Gitu. Ada yang bertanya, izin bertanya, tapi aku sendiri belum sempat untuk menjawab gitu ya. Kenapa? Karena ya jarang aktif banget teman-teman untuk Instagram. Kita coba
ke Facebook lagi. Info dong Min, yang kuliah di Universitas Audi Indonesia Medan yang pakai KIP. Nah, buat teman-teman gitu ya yang penasaran apakah suatu universitas ada KIP atau tidak, tinggal cari aja nih teman-teman. KIP kuliah nih semisal. Teman-teman tinggal klik aja gini. Kemudian masih loading, mohon maaf. Nah, teman-teman tinggal di bagian mana nih? Nah, ini nih. Teman-teman tinggal cari aja nih di sini universitasnya. Nah, itu copy, kita cari di sini. Enter. Nah, ini nih. Berarti Universitas Audi Indonesia ada KIP kuliahnya. Gitu doang teman-teman, gampang banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cek apakah di kampusnya itu ada KIP kuliah, ya tinggal cek aja di sini, gampang banget. Gitu. Tinggal masukkan di sini. Kita lanjut ya. Oke, buat teman-teman yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah, linknya ada di deskripsi. Ini banyak banget orangnya. Nah, buat teman-teman yang pengen konsultasi atau tanya jawab denganku secara online, secara japri ya di WhatsApp, tinggal klik gabung. Dan teman-teman akan mendapatkan Canva Pro gratis satu bulan. Nah, buat teman-teman yang mengirimkan aku kado terima kasih, maka teman-teman akan mendapatkan Canva Education 1 tahun gratis, teman-teman. Jadi silakan teman-teman gabung aja ya, teman-teman silakan. Kita lanjut ya, kita lanjut. Yo, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, tinggal komentar aja ya di live streaming ini. Kita ngopi dulu. Apalagi nih? Setelah penetapan tampilannya di web Kipka bagaimana ya? Dan berapa hari setelah KBM, perihal tampilan di website KIP kuliah bagaimana? Itu adalah ketika eh, penetapan yang berwarna kuning berubah menjadi penetapan yang full warna putih itu. Nah, berapa hari setelah KBM itu biasanya antara 2 sampai 3 bulan setelah KBM. Itu biasanya seperti itu. Untuk pencairannya loh ya. Nah, ini yang berwarna kuning seperti ini. Nah, ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Mau tanya, apakah yang tidak lolos skip kuliah bisa mengajukan lagi di semester berikutnya? Nah, ini benar banget ya. Tergantung kampusnya. Buka pendaftaran KIP susulan atau tidak. Jadi buat teman-teman yang mau daftar KIP kuliah di semester selanjutnya, gitu ya. Ya, kalau kampusnya ada KIP kuliah aspirasi, gaskan. Teman-teman bisa daftar. Nah, tentu itu kayak hal yang jarang di suatu kampus gitu ya untuk daftar KIP kuliah susulan. Kita lanjut.
Salah ambil prodi yang akreditasinya masih C. Alhasil dapat skema 2. Antara senang dan takut jadi beban. Ini salah banget nih pemikiran begini. Kenapa? Karena akreditasi tidak apa ya? Tidak membuat teman-teman akan keterima di skema 2. Kenapa? Karena yang menentukan skema itu adalah data teman-teman sendiri. Kayak mulai dari berapa gaji orang tua, DTKS, P3KE Desil, dan lain-lain. Nah ini benar banget nih. Kata Alif Hur Hilal, Prodi nggak ngaruh sih, tapi kuotanya bener. Kuotanya. Teman saya, Prodi C, dapat skema 1. Nah ini benar banget. Misi mau tanya, di sini ada nggak yang nicknya nggak terdata di TKS tapi lolos skip? Jawabannya pasti ada. Tapi memang biasanya yang lolos skip kuliah dengan tidak terdata di TKS itu biasanya tuh kampusnya memiliki kuota yang cukup banyak seperti itu. Oke, ini buat teman-teman barangkali yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggal komentar aja di live chat ya, silakan ya, teman-teman, silakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya ada yang mau gabung grup nih, teman-teman. Belum ternyata. Apa nih? Ada yang oh, ini cuman webinar. Nah, ini buat teman-teman barangkali itu kan yang butuh info beasiswa nih ada nih. Beasiswa SmartPath 2023 dengan totalnya 13 juta nih lumayan banget sih. Ya, teman-teman yang pengen daftar nih daftar nih lumayan nih buat teman-teman yang butuh beasiswa selain KIP kuliah. Oke, karena sepertinya tidak ada lagi yang mau join live streaming gitu ya, atau gabung ke live streaming kita, mungkin akan aku akhiri saja untuk live streaming kali ini gitu ya. Nah, buat teman-teman barangkali yang pengen gabung grup diskusi KIP kuliah, tinggal join linknya ada di deskripsi. Nah, buat teman-teman barangkali yang pengen gabung ya, teman-teman di fitur gabung, teman-teman akan mendapatkan Canva Pro 1 bulan gratis. Dan teman-teman juga kalau kalau memberikan kado terima kasih, maka teman-teman akan mendapatkan Canva Edu 1 tahun ya, teman-teman silakan ya. Silakan ya buat teman-teman yang pengen gabung di fitur gabung ini karena akan mendapatkan Canva Pro 1 tahun ya, teman secara cuma-cuma ya, teman-teman silakan. Oke, karena memang dirasa tidak ada lagi yang bisa aku bahas itu ya, atau mungkin teman-teman juga tidak ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, atau barangkali teman-teman ada yang mau bertanya itu kan silakan tulis saja di kolom komentar itu ya. Nah, namun sepertinya memang tidak ada yang eh, ditanyakan lagi gitu kan. Mungkin untuk live streaming kali ini kita sudahi saja lah ya teman-teman. Sepertinya ini memang belum 1 jam lah ya, tapi karena memang dirasa mungkin malam minggu ini tuh sepi gitu kan yang join ya, mungkin aku sudahi saja ya teman-teman untuk live streaming kali ini. Kita bertemu lagi di live streaming selanjutnya ya teman-teman.
Oke, this are out.